Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Tetapi yang agak meragukan adalah saat ini dia bukan bermain di klub besar ya, bahkan cuma bermain di tim Liga Denmark, Aarhus. Namun di sisi lain yang bikin menarik adalah Jan Bisek selalu membela timnas Jerman di berbagai level usia, yaitu U17, U18, U19, dan U21. Tinggal menunggu panggilan di timnas senior. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Sebelum gua memulai Cerewetin Inter hari ini, gua mau meminta maaf yang sebesar-besarnya karena lupa mencantumkan nama Darmian di skuad kita. Aduh, bisa-bisanya gua melupakan nama Darmian ya. Sosok yang sangat amat penting di musim lalu, satu-satunya pemain kita yang bisa bermain di 4 posisi, di wingback kanan, wingback kiri, center back kanan ya, menggantikan posisinya Skriniar, dan ada sekali waktu Inzaghi di musim lalu memainkan Darmian sebagai Mezzala. Oke deh, kita mulai Cerewetin Inter hari ini. Ada 3 berita super menarik. Yang pertama sangat mengagetkan gua, disampaikan oleh Pasquale Guaro, jurnalis dari calciomercato.com. Dia bilang bahwa selain Newcastle, Barella juga diincar oleh Chelsea dan Liverpool. Dan Zhang tidak akan menutup mata, siap mendengarkan apabila tawarannya di harga minimal 80 juta. Media Inggris The Athletic juga mengkonfirmasi bahwa Chelsea akan menjadikan Barella alternatif bila mereka gagal mendatangkan Moises Caicedo. Nah, ini yang letak paling menariknya teman-teman. Menurut Guaro, Inter hendak mendatangkan 2 gelandang fisikal secara bersamaan, yaitu Fratesi dan SMS. Jadi ini bukan dipilih salah satunya ya, melainkan didatangkan kedua-duanya. Dan yang bikin ini menjadi lebih menarik adalah ternyata kedatangan kedua pemain ini bukan untuk menggantikan Brozovic, melainkan menggantikan posisinya Barella. Aduh, menurut gue ini sangat amat masuk akal sih teman-teman, karena 3 pemain ini ya, Barella, Sergej Milinkovic-Savic, dan Fratesi, gaya permainannya kurang lebih sama nih. Sama-sama fisikal, sama-sama box to box, dan ketiganya kalau di posisi gelandang cenderung bermain di sisi sebelah kanan. Jadi kalau kita punya 3 gelandang ini sekaligus, bisa-bisa menurut gue mubazir. Jadi teman-teman, di posisi gelandang itu walaupun sama-sama di posisi tengah ya, tapi kan ada gelandang sebelah kiri, gelandang bagian tengah, dan ada di gelandang kanan di formasi 3-5-2-nya Inzaghi. Nah, pemain gelandang biasanya hanya fasih di posisi-posisi tertentu saja. Jarang ada gelandang yang bisa fasih memainkan di 3 posisi tersebut. Contoh aja Barella, dia itu maksimal kalau bermain di sisi gelandang sebelah kanan. Ketika bermain di sebelah kiri, dia kurang optimal. Bahkan di posisi tengah ya, Regista, dia sama sekali tidak bisa. Contohnya lagi di gelandang kita, Mkhitaryan dan Calhanoglu. Mereka itu fasih bermain di gelandang sebelah kiri. Ketika bermain di sebelah kanan, Calhanoglu dan Mkhitaryan cenderung nggak bagus. Tapi untuk Hakan Calhanoglu, selain fasih dan optimal sebagai gelandang kiri, dia juga bagus sebagai gelandang tengah ya, sebagai Regista. Sementara Brozovic lebih parah lagi. Walaupun dia sangat amat epic, sangat amat bagus sebagai gelandang tengah ya, sebagai Regista, tetapi dia tidak fasih bermain di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah, masalahnya adalah baik Sergej Milinkovic-Savic dan Fratesi di klubnya masing-masing itu lebih banyak bermain di sisi gelandang kanan. Sehingga yang terpikirkan oleh gua kalau kita mengambil Fratesi dan Sergej Milinkovic-Savic untuk ditempatkan di sisi kiri, sementara Barella bermain di sisi kanan, gua nggak tahu nih apakah ini akan optimal atau enggak. Sehingga memang jauh lebih masuk akal kalau kita melepas Barella, lalu di sisi kanan pemain utamanya adalah Sergej Milinkovic-Savic, lalu dia akan rotasi dengan Fratesi sebagai penggantinya Gagliardini. Jadi untuk susunan line up gelandang kita musim depan, sebelah kiri ada Mkhitaryan, Calhanoglu, di tengah ada Brozovic, Aslani, dan di sisi kanan ada Sergej Milinkovic-Savic dan Fratesi. Kalau gue ya teman-teman, jujur aja ya, dengan berat hati gue setuju sih kita ngelepas Barella lalu mendapatkan 2 pemain sekaligus, Fratesi dan Sergej Milinkovic-Savic. Menurut gue Sergej Milinkovic-Savic ada di level permainan yang sama lah dengan Barella. Kita tidak akan terlalu kehilangan Barella kalau bisa mendapatkan Sergej Milinkovic-Savic. Terlebih sebagai cadangannya Milinkovic-Savic ada Fratesi ya, pemain yang menurut gue punya potensi berkembang mencapai level yang sama dengan Barella. Gue melihat Inzaghi adalah pelatih yang mampu mengeluarkan potensi terbaik pemain-pemain gelandang. Di Lazio dia mengorbitkan Luis Alberto dan Sergej Milinkovic-Savic. Kemudian di Inter ada nama Mkhitaryan, Calhanoglu, dan Barella yang di musim lalu gila permainannya. Mereka sangat haus gol dan assist. Jadi gue sangat antusias dan optimis melihat perkembangan Fratesi di bawah asuhan Inzaghi. Lalu lanjut berita yang kedua. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter sudah deal dengan Fratesi. Formula transfernya adalah peminjaman selama 2 tahun dan ditambah striker Mulattieri. Total biaya yang dikeluarkan oleh Inter senilai 35 juta.
Fratesi sendiri akan mendapatkan gaji 2,5 juta untuk kontrak 5 tahun ke depan. Gokil, panjang banget. Sebagai informasi aja, Fratesi di Sassuolo itu gajinya cuma 0,5 juta. Berarti naik berapa tuh jadi 2,5 juta? Dan menurut Gazzetta dello Sport, Inter bukan hanya telah membungkus kesepakatan dengan Fratesi, tetapi juga dengan bek muda Jan Bisek. Untuk deal dengan Jan Bisek ini bukan cuma Gazzetta yang memberitakan, karena Di Marzio juga memberitakan bahwa Inter akan membayar rilis klaus Jan Bisek sebesar 7 juta. Lalu Fabrizio Romano juga telah mengatakan hal yang sama. Inter sudah semakin dekat, ada di tahap akhir pembicaraan dengan Jan Bisek dari Aarhus. Kemudian Nicola Sierra juga melaporkan bahwa Inter memimpin perebutan Jan Bisek. Akan ada pertemuan lagi minggu depan untuk merampungkan kesepakatan. Inter akan membayar rilis klaus di harga 7 juta dalam 2 kali cicilan. Dan dari sisi sang pemain sendiri, Jan Bisek sudah setuju untuk pindah ke Inter. Ini kalau dilihat profilnya teman-teman, Jan Aurel Bisek, center back. Usianya masih sangat belia, 22 tahun. Tingginya, wah ini tower ya, 196 cm. Tetapi yang agak meragukan adalah saat ini dia bukan bermain di klub besar ya, bahkan cuma bermain di tim Liga Denmark, Aarhus. Namun di sisi lain yang bikin menarik adalah Jan Bisek selalu membela timnas Jerman di berbagai level usia, yaitu U17, U18, U19, dan U21. Tinggal menunggu panggilan di timnas senior. Ini kalau dilihat-lihat dari sisi statistik dan gaya permainannya, teman-teman bisa lihat di layar, justru Jan Bisek ini miripnya ke Bastoni. Bermainnya lebih banyak di sisi kiri dan suka menyisir lapangan sampai dengan ke depan ya. Ini bahkan nilai ball carrying-nya sangat tinggi nih. Berarti dia tipikal ball playing defender. Berarti kalau dilihat dari karakteristiknya, Jan Bisek ini akan fasih bermain sebagai center back kiri, center back kanan, dan juga center back tengah ya, karena posturnya tinggi nih. Sangat cocok untuk bermain sebagai jangkar pertahanan. Dan kalau sampai Marotta bela-belain ngambil back berusia 22 tahun dari Liga Denmark, berarti ada sesuatu yang menarik dari Jan Bisek. Terakhir teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini. Berhubung Inter sudah mencapai kesepakatan akhir dengan Fratesi, Jan Bisek, dan juga bahkan sudah dekat dengan Belanova, dari berbagai media mengatakan bahwa bursa transfer Inter ke depan akan fokus untuk melepas pemain. Yang paling pertama akan dilepas Inter adalah Robin Gosens. Sejauh ini Gosens sangat diminati oleh tim dari Liga Jerman, Union, yang di musim depan akan bermain di Liga Champion. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan